Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khofifah Fitriani dengan nomor NIM 0440637778. Di sini saya akan membahas mengenai tugas 3 struktur data. Oke, kita mulai. Untuk soal yang pertama, buatlah sebuah program searching algoritma sequential search dengan menggunakan bahasa Java. Adapun data yang dimasukkan yaitu A1, A2, A3, A4, A5. Silahkan tentukan sendiri nilai dari A1 sampai A5. Lakukan pencarian angka N pada data tersebut. Berikan penjelasan tahap demi tahap proses searching tersebut. Gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke, kita mulai. Kita klik new project, kemudian Java with N, untuk projectnya itu Java application, kemudian next. Nah, prediksi untuk memberi nama projectnya kita beri nama tugas 3. Oke, setelah itu finish. Nah, sedikit penjelasan dari saya. Sequential search itu adalah metode mencari nilai dalam suatu data dengan cara menelusuri satu persatu hingga nilai tersebut ditemukan atau mencapai akhir data. Nah, jika nilai tersebut ditemukan, itu nanti fungsinya akan mengembalikan ini indeks pertama, dan jika tidak ditemukan, itu fungsi tersebut akan mengembalikan satu. Ya, sequential search ini cocok untuk data yang tidak urut, ya, atau ketika posisi nilai tidak diketahui. Oke, ini kita hapus saja, nanti kita gunakan untuk kelas ini ya, sequential search saja biar lebih mudah. Ya, di sini untuk kelasnya kita ketik sequential search. Oke, setelah itu klik finish. Jika masuk ke tampilan, ini tampilan dari ini ya, sequential search-nya. Oke, setelah itu untuk public class-nya kita isi dengan ini, public static void main ya. String. Oke, setelah itu ini kita kasih kurung. Nah, setelah itu kita buat ini angka ya dalam array. Kita di sini pakai data gitu ya. Ininya data. Oke, integer. Nah, di sini kita pakai namanya data. Oke, tadi kita disuruh untuk menentukan sendiri nilai A1 sampai A5. Kita pakai angka ini aja, 7, 3, 20, ini 10, ini 19. Oke, ini karena tadi sequential itu untuk data yang belum urut ya, tidak urut. Tuh, oke, untuk integer ininya, setelah itu kita ini ya, tentukan nilai yang akan kita cari. Kita mau cari angka 10 ya. Kita cari angka 10 saja. Angka 10. Nah, kemudian kita ini panggil untuk sequential search-nya. Kita panggil sequential search-nya ya. Enter. Panggil sequential search untuk mencari ya, apakah nilai N itu ada di dalam array data atau tidak. Oke, di sini kita klik integer. Sequential search data N. Oke, setelah itu titik koma,
Kemudian di sini kita untuk ininya nanti tadi yang sequential search-nya nanti kita simpan dalam ini ya, variabel result. Oke, kemudian kita ketik if jika result sama dengan min 1. Ini sistem print ke sini angka plus n. Ini di sini kita ketik untuk yang tidak ditemukan ya, ada yang tidak ditemukan. Ini else system ini untuk yang data yang ditemukan. Nanti kita ini tulisannya itu nanti ditemukan di indeks gitu ya, di indeks. Oke, setelah itu sini result ya. Jadi di sini ketika kita memeriksa nilai n itu, ini di sini pada nilai result itu untuk melihat apakah nilai n itu ditemukan atau tidak. Nah, jika resultnya itu ini n1 ya, itu artinya nilai n itu tidak ada dalam array. Nah, kita cetak tidak ditemukan dalam array ya. Terus jika tidak ada kata ini, itu berarti n-nya itu, angkanya itu ditemukan dalam array ya, di indeks tertentu dalam array. Oke, setelah itu kita buat untuk variabel selanjutnya ya, itu mendeklarasikan fungsi sequential search yang mengambil dua parameter, yaitu array dan ini target. Oke, kita sini public static integer sequential search integer, sini array. Nah, tadi ya array dan integer target. Oke, setelah itu kita buat kurung untuk loop ini itu for ya, loop for integer i sama dengan 0, i kurang dari array Oke, kemudian ini if array sama dengan target. Kemudian di sini return i return.
Oke, kemudian ini ya, kita mulai dengan loop untuk for. Uh, itu untuk mengiterasi melalui setiap elemen dalam array, yaitu dimulai dari indeks 0. Nah, pada setiap iterasi itu memeriksa apakah nilai array pada indeks i sama dengan target yang dicari. Ya. Terus jika nanti nilai yang dicari itu ditemukan, maka fungsi akan langsung mengembalikan indeks i, di mana nilai tersebut pertama kali ditemukan dalam array. Jika seluruh array telah dijelajahi tanpa menemukan nilai yang dicari, maka fungsi akan mengembalikan min1. Dalam hal ini menandakan bahwa nilai tidak ditemukan dalam array. Oke, setelah itu kita coba ya untuk ini yang belum. Oke, setelah itu kita klik run ya untuk mengetahui outputnya. Kita tunggu. Nah, di sini hasil outputnya itu angka 10 itu ditemukan di indeks 3. Ya, sesuai ya. Oke. Setelah itu kita buat untuk kelas selanjutnya, kelas binary search ya. Binary search kita ketik binary search. Jadi, binary search ini algoritma pencarian yang efisien untuk data yang sudah terurut ya. Oke, ini kita hapus. Kalau tadi untuk yang sequential itu untuk yang data tidak urut. Nah, kalau binary search itu untuk data yang sudah urut. Oke, ini di sini kita import terlebih dahulu ya. Import untuk array-nya. Import Java arrays. Oke. Setelah itu untuk sininya kita bisa ini ya, karena di sini sama seperti yang tadi di sequential, kita ini saja. Nanti ada beberapa perubahan ya. Ini sampai sini saja. Oke, nih di sini. Nah, ya. Nah, ini kita buat array data itu dengan angka yang sudah diurutkan ya. Dan nilai target n, dalam hal ini kita pilih angka yang ingin kita cari ya. Misalnya kita ingin mencari untuk mencari angka 7, ini diganti saja ini 3, untuk di sininya 7, di sini 10, di sini 19, di sininya 20. Nah, kita akan mencari nilai untuk n-nya itu kita cari 7 saja. Nah, di sini kita ketik array sort ya untuk mengurutkan ya, untuk mengurutkan data. Array sort Oke, kemudian ini result ini binary search. Binary search ini data n. Oke, setelah itu kita buka kurung. Oh, ini bukan. Ini titik koma ya. Jadi titik koma terlebih dahulu. Nah, jika result sama dengan min 1, di sini
kita cetak ya dengan tidak ditemukan ya dalam array. Angka ini n, oke di sini kita ketik tidak ditemukan ya, tidak ditemukan dalam array. Ini titik koma, kemudian di sini untuk yang ditemukan tidak dari sal sama dengan -1 itu nanti untuk cetaknya tuh nih ditemukan di indeks ya. Sini kita angka ini ditemukan di indeks, kemudian di sini result. Oke, setelah itu di sini enggak ada. Oke, di sini sudah selesai untuk yang public void static void main-nya. Nah, setelah itu kita public static in in square binary tadi ya. Binary search, kemudian sini integer array titik koma integer target. Oke, setelah itu kita buat ini titik kurung buka, sini integer left. Oke, di sini juga integer right sama dengan array length 1 koma. Nah, ini jadi di public static ini kita menentukan dua variabel yaitu variabel left dan right. Nah, untuk menandakan batas awal dan akhir array, dan di sini kita ketik while right enter ini integer mid ini bagi 2. If array mid sama dengan target return
else. Yep. Right. Mid. Mid. Kurang dari target. Sini left. Left sama dengan mid. Plus 1 titik koma. Sini else. Sini sorry. Ini else ya. Gimana sih? Sini sorry salah. Ini else. Di sini kurung buka, kemudian right sama dengan mid min 1 titik koma. Kemudian di sini kita return 1. Oke. Jadi untuk menemukan indeks tengah area pencarian itu dapat menggunakan rumus ini ya, left plus right kurangi left terus bagi 2. Nah, jika nilai tersebut sama dengan yang kita cari, kita menemukan dan mengembalikan indeksnya. Oke. Nah, jika nilai di tengah terlalu kecil atau kita fokus ke setengah atas dengan memperbarui left. Ya. Jika terlalu besar, fokus kita ke setengah bawah dengan memperbarui right. Terus jika nilai yang ditemukan ya, jika nilai yang ditemukan itu ada ini return min 1 itu menandakan bahwa nilai tersebut tidak ada dalam array. Tapi jika hasilnya bukan return min 1 itu berarti nilai tersebut ditemukan ya, dan indeks ditemukan akan kita miliki. Oke, kita output saja melihat outputnya ya. Oke, kita run. Ya, nah, di sini untuk angka 7-nya itu ditemukan itu di indeks 1 ya. Ya, jadi kesimpulannya itu untuk sequential search dan binary search. Untuk sequential search itu bisa digunakan untuk data yang tidak urut atau data yang tidak diketahui gitu ya. Terus untuk yang binary search itu untuk data yang sudah terurut itu bisa. Oke. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat penyampaian yang salah atau penyampaian yang kurang. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.